Nah, jadi sekarang kita ada di Museum Kelahiran Jenderal Sudirman yang ada di Rembang, Purbalingga. Di sini kita bakal ngelakuin tour dan kita belajar sejarah-sejarah tentang Panglima Jenderal Sudirman. Tanpa banyak basa-basi, langsung kita let's go. Masuk ke dalam museum, bisa kita lihat mampang patung burung Garuda dengan warna emas dan 5 simbol Pancasila di bawahnya. Terlihat juga tembok relief panjang dengan berbagai macam ukiran yang menceritakan kisah perjalanan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah kita melihat patung Garuda, patung Jenderal Sudirman, dan tembok relief yang menceritakan kisah perjalanan, berdirilah sebuah bangunan dengan gaya arsitektur klasik. Tepat di teras rumah terletak foto Panglima Besar Jenderal Sudirman dan tandu yang beliau gunakan saat sakit untuk memimpin perang. Melangkah lebih dalam lagi, terdapat berbagai ruangan lainnya dari mulai ruang tamu sampai tempat tidur beliau. Ada juga gambar-gambar di mana beliau sedang bertugas untuk menyelamatkan negeri tercintanya. Rumah yang sederhana, namun perjuangan dan semangatnya untuk turut membela negerinya tidak bisa dilawan. Setelah dari bangunan yang memperlihatkan tempat tinggal yang digunakan beliau, sekarang kita menuju bangunan kedua, di mana terletak sangat dekat dengan rumah tadi, dengan atap limasan atau biasa ada di rumah-rumah joglo. Saat masuk ke dalam, kita bisa melihat berbagai furnitur dari mulai tandu, baju tentara, senapan, sepeda. Ada juga diorama atau miniatur sejarah saat berlangsungnya perang yang sangat mengerikan. Dimulai dari kelahiran Jenderal Besar Sudirman di sebuah dusun kecil bernama Rembang di Desa Bantar Barang, Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Masuk ke masa remaja, jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak muda. Dari tahun 1933 hingga tahun 1935, Sudirman sangat aktif dalam kegiatan panduan Hizbul, Waton, dan bahkan dipercaya menjadi pemimpin. Lalu datanglah masa pendudukan Jepang. Disinilah Sudirman mulai masuk ke dunia militer formal. Antara tahun 1944 hingga 1945, beliau menempuh pendidikan Diadanko di Bogor. Setelah lulus, beliau diangkat menjadi Diadanko ditempatkan di Kota Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman memimpin salah satu pertempuran paling epik di awal revolusi. Dari tanggal 12 hingga 15 Desember 1945, sebagai kolonel, beliau memimpin TKR dan Laskar Rakyat yang memukul mundur tentara sekutu dan Belanda di Palagan, Ambarawa. Hanya beberapa bulan setelah merdeka, beliau memimpin TKR dan memukul mundur sekutu Belanda di Palagan, Ambarawa pada tanggal 12-15 Desember. Atas prestasi gemilang ini, pada tanggal 18 Desember 1945, beliau dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar pertama dengan pangkat jenderal. Tapi ujian belum usai. Pada agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 hingga 1949, Yogyakarta diduduki musuh. Disinilah momen legendaris itu terjadi. Meski dalam keadaan sakit parah, Panglima Besar Sudirman menolak menyerah. Beliau memimpin perang gerilya dari atas tandu, menembus hutan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, membuktikan bahwa semangat tidak bisa dikalahkan oleh fisik. Kegigihan itu membuahkan hasil setelah perjanjian Romroyan pada tanggal 10 Juli 1949. Jenderal Sudirman kembali ke gerilya ke ibu kota Yogyakarta. Disinilah beliau bertemu pimpinan nasional yang menerima parade penghormatan dari prajurit-prajurit yang beliau pimpin dengan penuh hormat. Kesimpulannya, perjalanan hidup Jenderal Sudirman adalah cermin dari keteguhan iman, kesetiaan pada negara di atas segalanya, dan kepemimpinan yang tidak kenal pamrih. Semangatnya yang tidak pernah sakit meski fisiknya lemah adalah warisan abadi bagi kita semua. See the fire in your eyes. See the fire in your eyes. See the fire in your